Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky. Di sini saya dari kelompok 3. Ini kami akan mempresentasikan tentang cedera pada pergelangan tangan dan jari yang beranggotakan kelompok kami. Yang pertama ada Al Imran Yolanda Putra, yang kedua ada Fahim Muhammad Halid, lalu ada saya Ahmad Rizky, dan yang keempat ada Bagus Pastio, dan yang terakhir ada Mbak Zeki Ika Aviana Teti. Pada topik kali ini, kami menjelaskan tentang cedera pada jari. Yang pertama, gejala nyeri pada tangan atau rasa sakit pada pergelangan tangan dapat berupa nyeri atau bengkak. Cedera bisa terjadi sementara atau berkepanjangan. Beberapa jenis cedera yaitu misalnya ada cedera siku. Cedera siku itu pada tenis elbow atau lateral epicondylitis menyebabkan rasa sakit di bagian luar siku akibat otot yang menerlanda. Selanjutnya ada cedera pergelangan tangan. Cedera ini paling terjadi karena kesleo atau patah tulang. Itu bisa diakibatkan yang bisa lebih fatal lagi itu tulangnya tidak bisa bersatu lagi. Nanti ada bengkak, ada pergelangan tangan menjadi mati rasa, lalu ada area cedera menjadi dingin, lalu ada muncul suara ketika Anda mencoba melakukan pergerakan pergelangan tangan. Selanjutnya ada pendarahan yang tidak berhenti selama 15 menit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yesi. Selanjutnya, banyak olahraga yang berisiko menyebabkan cedera pada jari. Aktivitas fisik yang berat seperti panjat tebing kerap melukai dan membuat jari dan tangan mengalami kram, terkilir, dan patah. Salah satu cedera jari yang paling umum terjadi adalah bergesernya tulang jari dari tempat yang seharusnya atau dislokasi. Tidak hanya itu, menangkap bola baseball yang melaju dengan sangat kencang juga sering mengakibatkan patah tulang pada ibu jari yang terkilir sudah menjadi cedera yang biasa dan dialami oleh para atlet basket saat menggunakan teknik yang salah dalam memainkannya. Secara umum, kondisi ini terjadi akibat otot yang meregang, robek, atau cedera. Selanjutnya, perawatan cedera pada tangan. Yaitu yang pertama, istirahatkan tangan yang cedera, kompres es yang dibalut dalam handuk pada area yang cedera sekitar 15-20 menit dan lakukan berulang setiap 2-3 jam sehari. Pastikan tidak menempel langsung pada area yang mengalami cedera. Yang ketiga, mendingkan bagian tubuh yang cedera. Yang keempat, membalut area cedera dengan perban. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fai. Selanjutnya yaitu pencegahan cedera tangan dan jari. Jangan gunakan tangan secara berlebihan. Ketahuilah bahwa tiap otot dalam tubuh Anda memiliki batasan dalam melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim. Pahami teknik yang tepat dalam olahraga. Jika menyukai olahraga yang melibatkan gerak tangan dan aktivitas fisik tinggi, pastikan untuk selalu mempelajari teknik dan aturannya dengan baik. Dengan begitu, cedera karena kesalahan teknis dapat dihindari. Lalu lakukan peragangan tubuh. Pemanasan atau peragangan tubuh kerap kali dilupakan saat seorang akan melakukan olahraga. Padahal peragangan tubuh ini sangat penting untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan memperlancar aliran darah sehingga mengurangi risiko terjadinya luka dan cedera pada otot. Kemudian gunakan alat pelindung saat berolahraga. Gunakan sarung tangan serta pelindung siku maupun pergelangan tangan saat berolahraga dapat mengurangi risiko Anda mengalami cedera tangan. Yang terakhir, tambah pemanasan pada tangan Anda. Next. Pengobatan untuk cedera dan gangguan jari. Bersihkan terlebih dahulu cedera, kemudian balut dengan perban steril untuk mengurangi pendarahan dan melindungi jari yang terluka.
Kemudian angkat jari yang terluka atau cedera untuk mengurangi pembekakan. Kemudian hindari menggerakkan tangan atau pergelangan tangan selama masih belum mendapatkan penanganan dari dokter. Next. Penanganan sport injury. Pertama, rest. Mengistirahatkan seluruh bagian tubuh terutama yang mengalami cedera. Kedua, ice. Kompres es pada tangan atau jari yang mengalami cedera menggunakan handuk. Yang ketiga, compression. Memberikan balutan ikatan tekan pada bagian tangan yang cedera untuk mengurangi pembekakan. Yang terakhir adalah elevation. Meninggikan anggota tubuh yang cedera untuk mengurangi pembekakan. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Imron. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya ketika udah terjadi cedera, maka bisa dihindari dengan metode harm. Yang pertama itu hit, di mana kita memberikan rasa panas pada bagian yang cedera. Hal ini justru meningkatkan pendarahan. Kemudian kita bisa memberikan alkohol, di mana alkohol ini bisa menambah bengkak. Ketika diberi alkohol, efeknya malah tidak baik sebenarnya. Kemudian running terlalu cepat memperburuk cedera. Dan yang terakhir, dimasas. Tidak boleh diberikan langsung karena dapat merusak jaringan. Ketika baru cedera, kemudian langsung dimasas atau dipijat, itu malah merusak jaringan-jaringan yang ada di dalam bagian yang cedera. Minimal itu 1 minggu baru boleh dimasas atau boleh dipijat. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.